Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Ibu ingin minta maaf terkait pertemuan kemarin yang Ibu tidak sempat memberikan materi. Hal ini dikarenakan Ibu sedang kurang enak badan. Sebenarnya hari ini juga sama, tetapi Ibu pikir Ibu karena kemarin sudah terlewatkan materinya, jadi sebaiknya hari ini kalian harus belajar. Baik, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas tentang fungsi linier. Ingat kita masih di bab pertama ya. Yang pertama kemarin fungsi linier. Sekarang kita masuk pada subbab yang kedua, tapi masih di bab pertama, yaitu tentang fungsi kuadrat. Ya, kita langsung masuk saja ya. Jadi pengertian fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 2. Jadi variabel bebas yang dimaksudkan di sini adalah variabel x, seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya ya. Jadi kalau ada sebuah fungsi yang mana variabel x-nya itu memiliki pangkat tertinggi yaitu 2, berarti fungsi tersebut disebut dengan fungsi kuadrat. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Tentu saja bentuk seperti ini kalian sudah pernah lihat ya sebelumnya di SMP. Nah, ini namanya fungsi kuadrat. Di mana nilai A, B, dan C ini adalah merupakan bilangan real. Bilangan real itu maksudnya bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Dan nilai A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau A-nya 0 berarti X kuadratnya nggak ada. Gitu. Nah, kalau X kuadratnya nggak ada, itu artinya fungsinya bukan fungsi kuadrat lagi, tapi mungkin fungsi linier karena X-nya berpangkat tertinggi yaitu 1. Nah, di sini juga X ini disebut variabel. Lalu A ini adalah koefisien dari variabel X kuadrat. B adalah koefisien dari variabel X, dan C ini disebut dengan konstanta, di mana C ini tidak diikuti oleh variabel di belakang. Jadi begitu ya, jadi ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, kita langsung masuk ke unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Jadi seperti pertemuan sebelumnya, Ibu Guru sudah jelaskan bahwa kalau fungsi linier itu bentuk grafiknya berupa garis lurus ya, seperti kemarin entah dia menurun atau naik. Nah, yang penting bentuknya garis lurus itu adalah merupakan grafik fungsi linier. Tapi kalau untuk fungsi kuadrat itu grafiknya berbentuk parabola, entah parabolanya terbuka ke atas atau parabolanya terbuka ke bawah. Terbuka ke atas dan terbuka ke bawah itu semua tergantung pada nilai A. Jika nilai A-nya negatif, maka grafiknya dia terbuka ke bawah. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya ada sebuah fungsi kuadrat, lalu nilai A-nya ini negatif, berarti misalnya di sini min 2 atau min 5. Nah, itu grafiknya berupa parabola terbuka ke bawah. Tetapi sebaliknya, jika nilai A-nya ini berupa bilangan positif, maka grafiknya berupa parabola terbuka ke atas. Contohnya seperti ini. Nah, jadi yang seperti ini merupakan contoh dari grafik fungsi di mana A-nya, fungsi kuadrat di mana A-nya adalah berupa bilangan positif. Kita bisa lihat di sini unsur-unsurnya. Jadi karena di sini grafiknya berupa bentuk parabola, itu artinya di sini kita bisa lihat bahwa akan terbentuk 2 titik potong terhadap sumbu X. Jadi sumbu X kan yang ini ya. Sementara yang ini adalah grafiknya. Kita bisa lihat pada grafik ini ada 2 titik di mana grafik ini memotong sumbu X, yaitu yang pertama di sini di min 6 dan yang kedua adalah di 2. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang fungsi linier dia hanya memotong di satu titik sumbu X dan satu titik sumbu Y. Tetapi kalau fungsi kuadrat itu dia memotong 2 titik di sumbu X, baik itu dia terbuka ke bawah maupun terbuka ke atas ya. Lalu kita bisa lihat juga selain titik potong terhadap sumbu X, kita bisa lihat di sini adalah titik potong terhadap sumbu Y.
Nah, di sini titik potong terhadap sumbu Y hanya ada satu, ya, yaitu di sini titik Y sama dengan min 6. Di sini titiknya, yaitu min 6, 0,6. Lalu yang ketiga kita bisa lihat juga titik balik. Titik balik itu apa? Jadi karena bentuknya parabola, ya, ini kan parabolanya pertama dari kiri ke kanan dia menurun, lalu tiba-tiba pada titik ini dia balik ke atas. Nah, yang ini disebut dengan titik balik. Nah, titik baliknya ini kita bisa tentukan dengan menggunakan rumus. Nanti Ibu Guru akan jelaskan, tapi kalau pada gambar ini namanya titik balik. Ya, di mana titik balik ini juga merupakan titik dari sumbu simetri. Nah, ini namanya sumbu simetri. Paham ya sumbu simetri? Seperti simetri lipat itu. Jadi karena ini bentuknya parabola, sumbu simetri itu maksudnya adalah garis hayal yang membagi dua bagian parabola ini sama besar. Jadi ketika garis ini grafik ini kita bagi dua pada titik ini, maka akan terbentuk dua grafik yang sama besar kiri dan kanan. Maka ini disebut dengan sumbu simetri. Ini pun kita bisa cari dengan menggunakan rumus. Baik ya. Oke, tadi unsur-unsurnya sudah Ibu sampaikan. Di sini kita bisa lihat titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya sudah ya. Lalu sumbu simetri grafik. Nah, sumbu simetri grafik ini kita bisa cari dengan menggunakan rumus. Jadi kalau misalnya ada sebuah fungsi kuadrat seperti ini, terus tidak digambarkan grafiknya. Jadi tidak digambarkan grafiknya, kita bisa langsung tahu berapa atau di mana letak sumbu simetrinya dengan menggunakan rumus ini. Ya, di mana rumus ini yaitu yang pertama X sama dengan XA tambah XB bagi 2, di mana XA ini adalah titik potong terhadap sumbu X di titik yang pertama, yaitu di mana sini min 6. Dan XB adalah titik potong terhadap sumbu X yang kedua, di mana di sini adalah 2. Lalu tinggal kita jumlah dan kita bagi 2. Coba kita tes ya. Kalau di sini min 6. Nah, di sini min 6 nih. Min 6. Lalu kita jumlahkan dengan titik potong terhadap sumbu X yang kedua, yaitu 2. Nah, di sini kita akan jumlahkan min 6 ditambah 2. Hasilnya adalah min 4. Tinggal kita bagi 2, hasilnya adalah min 2. Berarti grafik yang ini itu sumbu simetri grafiknya adalah di titik X sama dengan tadi kita dapat min 2, berarti di sini tuh min 2, tinggal kita tarik garis. Nah, ini rumus ini kita gunakan jika ada grafiknya, jika kita bisa lihat grafiknya. Tapi kalau tidak, misalnya cuma fungsi saja tanpa ada grafik, berarti kita gunakan rumus yang ini, dimana rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. B ini tadi sudah Ibu jelaskan bahwa koefisien dari variabel X, dan A ini adalah koefisien dari variabel X kuadrat. Seperti itu. Nanti contohnya Ibu Guru akan sampaikan setelah ini. Lanjut. Nah, berikutnya adalah titik balik. Nah, untuk mengetahui titik baliknya ini tadi Ibu Guru copy gambarnya ya, sama saja. Jadi titik balik ini kita bisa peroleh dengan menggunakan rumus titik balik, yaitu min B per 2A, di mana rumus ini tadi sama dengan yang ini, koma min D per 4A. Jadi yang ini untuk memperoleh titik X-nya, yang ini untuk memperoleh titik Y-nya. Oke. Tadi Ibu Guru juga sudah jelaskan B itu apa, A itu apa, dan C apa. Dan di sini ada lagi simbol D. D besar ini disebut diskriminan. Ya, diskriminan. Di mana diskriminan ini rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B, A, dan C ini kita peroleh dari fungsinya tadi. Ya, fungsi kuadratnya. Oke, ini penjelasan tentang rumus saja. Nanti contohnya kita lihat ke contoh berikut. Oke, di sini sudah diketahui contoh. Diketahui fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Ini adalah fungsi kuadratnya. Kita bisa lihat bahwa di sini A-nya min 1 ya. Itu artinya grafiknya nanti dia berbentuk
parabola terbuka ke bawah. Jadi kurang lebih seperti, nah ini hanya hayalan, maksudnya perumpamaan saja ya. Mungkin gambarnya itu dia di koordinat kartesius kuadran 4 di kuadran 3 atau 2. Ini hanya ini aja. Misalkan saja. Dengan df atau domain fungsinya yaitu x demikian sehingga x lebih besar sama dengan min 2. Jadi grafik ini wilayahnya itu berada di sumbu X yang lebih dari sama dengan min 2. Gitu. Oke, dari contoh ini tentukan pertama titik potong grafik fungsi terhadap sumbu koordinat. Di sini kita akan cari titik potong terhadap sumbu koordinat X dan Y. Lalu yang kedua persamaan sumbu simetri. Oke. Dan yang terakhir titik baliknya. Ya, yang pertama kita coba cari bagaimana mencari titik potong terhadap sumbu X. Ya, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X itu artinya kita cukup substitusikan Y sama dengan 0 ke fungsinya, di mana Y ini artinya fx ya. Ibu guru sudah jelaskan sebelum-sebelumnya pada semester 1 bahwa fx itu sama dengan Y. Jadi kalau di sini fx yang tertulis tanpa ada Y, berarti Y ini yang sama dengan 0 ini maksudnya ini. Jadi ini yang kita ganti dengan 0. Maka karena tadi fungsinya adalah fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3 dan y-nya atau fx-nya sama dengan 0, berarti kita bisa tuliskan min x kuadrat tambah 2x tambah 3 sesuai dengan fungsi ini sama dengan 0. Gitu ya. Lalu tinggal kita faktorkan. Karena untuk pemfaktoran sebaiknya nilai A-nya positif, jadi kita kalikan kedua ruasnya dengan min 1. Min 1 kali min 1 plus 1 ya. Terus plus 2 kali min 1 min 2. Plus 3 kali min 1 min 3. Dan 0 kali min 1 0. Oke, tinggal kita faktorkan, faktorisasi bentuk aljabar. Cari dua bilangan yang kalau dikali adalah min 3. Dan kalau dijumlah adalah min 2. Nah ini kecermatan kalian mencari bilangan. Cari bilangan, dua bilangan kalau dikali hasilnya min 3 dan dijumlah hasilnya adalah min 2. Oke, kalau kalian sudah dapat, lalu letakkan bilangan itu setelah X. Jadi buat buka kurung seperti ini. Karena di sini variabel X jadi X. Dan letakkan dua bilangan tersebut. Nah bilangannya adalah min 3 dan plus 1. Karena kalau min 3 kali 1 hasilnya min 3. Min 3 dijumlah dengan 1 hasilnya adalah min 2. Berikutnya, setelah kita peroleh seperti ini faktornya, sekarang tinggal kita cari akar-akarnya. Di mana di sini kita dapat X kurang 3 sama dengan 0. Yang satunya adalah X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 turun, min 3 pindah ruas jadi plus 3. Jadi X sama dengan 3 dan yang satunya X sama dengan min 1. Dapat dari mana? Dari plus 1 pindah ruas. Oke, maka kita peroleh titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 3,0 dan min 1,0. Tadi sudah Ibu bilang bahwa titik potong terhadap sumbu X untuk fungsi kuadrat itu ada 2. Jadi maka kita peroleh titik potong terhadap sumbu X-nya ada 2, yaitu 3,0 dan min 1,0. Baik, kita lanjut. Setelah kita mencari titik potong terhadap sumbu X, sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, di sini seperti tadi kalau cari titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang kita ganti dengan 0. Maka F0 sama dengan min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 3. Min 0 kuadrat hasilnya 0, 2 kali 0 hasilnya 0 ditambah dengan 3. 0 sama 0 tambah 3 hasilnya adalah 3. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,3. Ingat 0 dulu karena X-nya 0. Dan 3 kita peroleh dari sini tadi.
Ya, berikutnya sekarang sesuai dengan apa yang diminta tadi, yang kedua adalah kita tentukan persamaan sumbu simetrinya dengan menggunakan rumus yang sudah Ibu tuliskan. Dan karena tidak mungkin kita gunakan rumus yang pertama, alasannya karena pada soal atau contoh tadi tidak ada gambar, jadi kita langsung gunakan rumus yang kedua, di mana rumus kedua ini kita gunakan jika yang diketahui hanya fungsinya saja. Ya, oke. Kita bisa lihat bahwa pada fungsi ini, fungsi kuadratnya A-nya adalah min 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3. Berarti tinggal kita gantikan B-nya dengan 2 tadi, dan A-nya dengan min 1. Jadi, min 2 per 2 ini dari sini ya, 2 kali A-nya adalah min 1. Jadi, min 2 per 2 kali min 1 hasilnya adalah min 2. 2 bagi min 2 hasilnya min 1. Dan di sini negatif ketemu negatif atau negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Maka kita peroleh sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Gitu ya. Jadi ini adalah sumbu simetri dari fungsi kuadrat tersebut tanpa harus kita gambarkan. Lanjut, berikutnya yang C, kita tentukan titik balik. Nah, di mana titik balik tadi sudah diketahui fungsinya ya, rumusnya ya, min B per 2A, min D per 4A. Ini rumus yang ini kan sama dengan ini. Sebenarnya tanpa harus kita cari kembali tidak masalah. Cuma siapa tahu mungkin kalian nonton video ini skip, jadi Ibu Guru tetap jelaskan. Di mana titik balik yang pertama ini untuk memperoleh nilai X-nya, dan yang kedua ini untuk memperoleh Y-nya. Jadi X, Y, karena yang ditanya adalah sebuah titik. Jadi pasti berupa titik yaitu X, Y. Nah, X-nya ini seperti tadi, rumusnya adalah min B per 2A, berarti B-nya kita ganti dengan 2 dan A-nya adalah dengan min 1, sesuai dengan fungsi kuadrat yang diketahui tadi. Tinggal kita selesaikan. Berarti min 2 per 2 kali min 1 hasilnya adalah min 2. 2 bagi min 2 hasilnya adalah min 1. Terus negatif kali negatif hasilnya positif. Kita lanjut. Berikutnya cari nilai Y-nya. Nah, yang pertama kita cari dulu nilai diskriminannya, di mana diskriminan ini rumusnya seperti tadi, yaitu B kuadrat kurang 4AC. B-nya 2, kurang 4 kali A-nya min 1 ya. Lalu C-nya adalah 3. Tinggal kita selesaikan, 2 kuadrat hasilnya 4. Terus ini min 4 kita turunkan, kita kali dulu min 1 kali 3. Min 1 kali 3 hasilnya min 3, tinggal kita kalikan, min 4 kali min 3 hasilnya adalah 12. Lalu kita jumlahkan dengan yang di depan tadi, yaitu tinggal 4 kali 12, yaitu 16. Oke, setelah kita dapat nilai D-nya, tinggal kita cari nilai Y-nya, yaitu dengan menggunakan rumus min D per 4A. D-nya kita dapat tadi 16 ya. Jadi min 16 per 4 kali min 1. Jadi min 16 per 4 kali min 1 hasilnya min 4. Tinggal min 16 bagi min 4 hasilnya adalah 4. Maka kita peroleh titik baliknya yaitu di titik 1,4. Oke, berikutnya, bagaimana jika diketahui sebuah fungsi, tetapi di sini soalnya diminta bagaimana atau gambarkan grafik fungsi kuadratnya.
Nah, di sini Ibu Guru sudah tuliskan langkah-langkahnya ya untuk mendesain grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan bilangan-bilangan yang termasuk dalam daerah asal. Itu biasanya ada di soalnya. Lalu yang kedua, substitusikan bilangan-bilangan tersebut yang tadi sudah disebutkan tadi ke dalam fungsi kuadratnya untuk menentukan range. Lalu yang ketiga, setelah diperoleh nilai X-nya, Y-nya atau range-nya, maka kita tinggal tuliskan ke dalam bentuk pasangan berurutan titik X, Y. Dan yang berikutnya, tentukan titik koordinat titik baliknya. Berikutnya lagi, posisikan semua titik yang diperoleh ke dalam grafik atau diagram Kartesiusnya. Berikutnya lagi, hubungkan semua titik dengan garis. Dan yang terakhir, jangan lupa pemberian nokta sesuai dengan notasi pertidaksamaan pada daerah asal. Oke, mungkin penjelasan ini kalian sedikit bingung. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Oke, di sini sudah Ibu Guru sediakan contoh. Ketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 9 dengan domain fungsinya yaitu x demikian sehingga x berada di antara 0 dan 5, di mana x ini lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 5. Dan x merupakan bilangan real. Oke, yang pertama, sesuai dengan langkah-langkah tadi, yang pertama adalah kita tentukan bilangan-bilangan yang termasuk dalam daerah asal. Oke, bilangan yang berada di antara 0 dan 5. Jadi kita bisa sebutkan bilangan-bilangannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Walaupun pada domain ini sebenarnya 0 tidak termasuk ya, karena di sini tidak menggunakan tanda sama dengan. Tetapi untuk menggambarnya kita tetap harus menggunakan 0 dulu. Nah, nanti masalah tanda ini ya di mana 0 tidak termasuk itu nanti ada pada bagian G ini, bagian terakhir, yaitu penempatan nokta. Tapi untuk penyebutan bilangan-bilangan domain ini tetap kita sertakan gitu. Sekalipun kalau misalnya di sini tidak menggunakan sama dengan 5 juga harus tetap kita masukkan dulu. Ya. Oke, setelah itu yang kedua adalah kita substitusikan bilangan-bilangan yang ini ke dalam fungsi kuadratnya seperti kita membuat grafik fungsi linear ya. Kita substitusikan semua nilai X-nya ini ke fungsi. Dengan uraian panjang lebar ini kita bisa peroleh jika kita substitusikan X-nya dengan 0, berarti kita peroleh nilai akhirnya adalah atau range-nya adalah 9. Begitupun seterusnya sampai di sini, di mana X-nya kita ganti dengan 5, maka kita peroleh nilai Y-nya atau fx atau range-nya adalah 4. Setelah itu masukkan ke dalam tabel supaya tidak bingung. Jadi seperti ini. Untuk kolom baris pertama ini kita letakkan semua nilai DF atau domainnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk yang baris kedua ini kita masukkan bilangan-bilangan hasil dari substitusi tadi. Jadi ketika X-nya kita ganti 0, maka kita peroleh nilai range-nya adalah 9. Jadi kita tulis di sini 9. 1, 4, 2, 1, dan seterusnya. Setelah itu kita tambahkan lagi satu baris terakhir, yang mana pada baris terakhir ini kita tuliskan pasangan berurutan X, Y-nya. Jadi 0,9, 1,4, 2,1, 3,0, dan seterusnya sampai habis. Dimana yang pada baris terakhir ini merupakan titik-titik yang harus kita posisikan pada diagram Kartesius sesuai dengan langkah-langkah di bagian E ini. Lanjut, tapi jangan lupa kita harus tentukan koordinat titik balik dengan menggunakan rumus yang tadi, yang panjang tadi, di mana rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Jadi min B per 2A, di mana B-nya tadi kita lihat
B-nya adalah min 6, A-nya 1, dan C-nya adalah 9. Berarti kita tulis min 6. Ingat ya, sekalipun di sini nilai B-nya negatif, tapi negatif yang pada rumusnya ini nggak boleh dihilangkan. Jadi negatif yang ini tetap kita tuliskan, dan negatif dari nilai B-nya juga tetap kita tuliskan. Karena itu berbeda ya. Nah, setelah itu 2 kali 1. Kenapa 1? Karena tadi A-nya adalah 1. Oke, tinggal kita kalikan di bawahnya dulu. 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, lalu min 6 kita bagi 2, hasilnya adalah min 3 atau negatif 3. Lalu tinggal kita kalikan, negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Jadi kita dapat nilai X-nya yang ini adalah 3. Berikutnya kita cari nilai Y, tapi sebelum itu kita tentukan lagi nilai diskriminan. Ingat rumus diskriminan ini jangan sampai lupa, yaitu B kuadrat min 4AC. B-nya tadi kita dapat lihat pada fungsinya yaitu min 6, A-nya adalah 1, dan C-nya adalah 9. Coba kita substitusikan lalu kita selesaikan. Nah, ini min 6 kuadrat. Min 6 kuadrat itu artinya min 6 kali min 6 ya. Min kali min kan positif, jadi tinggal 6 kali 6. 6 kali 6, 36. Lalu ini kita selesaikan lagi, 4 kali 1 hasilnya 4. 4 kali 9 hasilnya adalah 36. Maka tersisa 36 kurang 36, hasilnya adalah 0. Nah, maka kita peroleh di sini nilai D-nya adalah 0. Tinggal kita selesaikan atau kita cari nilai Y-nya, yaitu min D per 4A. Berarti min 0 per 4 kali A, A-nya adalah 1. Jadi min 0 per 4. Nah, tinggal 0 bagi 4 adalah 0. Ingat ya, 0 bagi bilangan apapun, hasilnya tetap 0. Tetapi bilangan apapun dibagi dengan 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ini perlu dicatat baik-baik. Jadi 0 jika dibagi dengan bilangan apapun. 0 bagi 10, 0 bagi 20, 0 bagi 100, itu tetap hasilnya adalah 0. Tapi kalau bilangan apapun kita bagi 0, itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Oke, jadi di sini kita peroleh X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 0. Maka titik baliknya adalah 3,0. Selanjutnya, nah 3,0 ini titik baliknya ini tetap kita masukkan ke dalam tabel tadi dan kita posisikan kira-kira di mana. Dan kebetulan pada tabel tadi ini ada titik 3,0-nya di sini. Nah, itu artinya titik 3,0 tadi ini merupakan titik baliknya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya di sini titik baliknya kita dapat 1/2,0. 1/2 itu kan artinya dia di antara 0 dan 1 ya, berarti di sini. Jadi nanti cukup tambahkan titik atau kolom ya, kolom berikutnya di sebelah sini di antara 0 dan 1 di sini, lalu kalian tuliskan setengah dan 0. Seperti itu. Karena kebetulan 3,0-nya ini sudah ada dalam tabel tadi, berarti tinggal kita tuliskan titik ini merupakan titik baliknya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan titik-titiknya tadi, posisikan pada koordinat kartesius. Jadi yang pertama titik 0,9. Nah, 0,9 di sini. 1,4 di sini. Lalu 2,1 di sini ya. Berikutnya 3,0 di sini. Lalu 4,1 di sini dan 5,4 di sini. Oke. Ya, dari sini tinggal kita hubungkan titik-titik tadi menggunakan garis. Dengan menggunakan garis. Jadi dari titik yang pertama kita tarik ke titik yang kedua, ketiga, keempat, dan ternyata pada titik 3,0 ini grafiknya balik naik ke atas. Jadi dari turun dia naik. Oke. Nah, jangan lupa juga peletakan nokta. Tadi Ibu sudah katakan bahwa pada
domain 0 itu tidak sebenarnya pada domainnya ini tidak disertakan ya. Jadi 0 ini sebenarnya tidak termasuk dalam domain. Tetapi karena tadi kita sudah masukkan dan sudah kita gambarkan pada grafik fungsinya tadi, itu artinya pada titik 0,9 ini nokta yang kita gunakan adalah nokta kosong. Sementara semua nokta yang lainnya termasuk yang tadi 5 tadi, ini ya, 5,4 itu yang nokta yang kita gunakan adalah nokta penuh. Alasannya karena 5 tadi termasuk dalam domain, sementara 0 tadi tidak termasuk. Jadi seperti itu ya. Ya, Ibu harap kalian bisa paham. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di grup. Oke. Lanjut berikutnya, yaitu bagaimana menentukan fungsi kuadrat dari grafik. Jadi kalau tadi yang diketahui fungsi, kita cari grafiknya atau kita gambar grafiknya. Tapi kalau sekarang ada grafiknya, kita cari fungsinya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya di sini sudah Ibu paparkan sebuah grafik fungsi kuadrat ya, seperti ini, di mana pada grafik ini grafiknya terbuka ke atas, itu artinya bisa kita langsung tentukan bahwa nilai A-nya pasti positif. Lalu yang kedua, di sini kita bisa lihat bahwa titik baliknya itu memotong sumbu X, tepat memotong sumbu X, yaitu di titik 5,0. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya nanti. Ya kurang lebih seperti inilah ya. Lanjut, yang ketiga, kita bisa lihat juga bahwa grafik ini memotong satu titik lain, yaitu titik 3,8. Yaitu di sini. Ya, jadi itu unsur-unsur yang bisa kita lihat. Ya, dari grafik ini kita diminta untuk tentukan fungsi kuadratnya. Kira-kira fungsinya seperti apa? Y sama dengan berapa gitu. Oke. Cara menjawabnya adalah seperti ini. Ini Bu Guru tidak tuliskan langkah-langkahnya ya, jadi langsung saja karena berpikir terlalu panjang. Jadi langkah yang pertama adalah tadi kita bisa lihat bahwa grafik ini dia menyinggung. Ingat, menyinggung itu artinya dia memotong pada satu titik. Tentunya kalian sudah pernah belajar di SMP. Jika ada sebuah lingkaran, terus ada sebuah garis lurus menyinggung, itu artinya dia memotong pada satu titik. Ini namanya menyinggung. Kalau memotong, itu dia ini. Pertemuannya ada dua titik, namanya memotong. Sebuah garis memotong sebuah lingkaran. Tapi kalau tidak menyinggung dan tidak memotong, itu seperti ini. Jadi ada sebuah lingkaran, dia tidak menyinggung maupun tidak memotong. Ya, kalau menyinggung itu di satu titik, kalau memotong itu di dua titik, kalau tidak menyinggung dan tidak memotong itu tidak bersentuhan sama sekali. Jadi di sini dikatakan bahwa kita bisa lihat bahwa grafik ini dia menyinggung di sumbu X, yaitu di titik 5,0. Ya, di titik 5,0. Ingat bahwa rumus untuk mencari persamaan atau fungsi kuadrat umumnya adalah seperti ini, yaitu Y sama dengan A buka kurung X kurang XA dikuadratkan. Jadi ini rumus umumnya ya. Ini harus diingat, ini yang harus diingat. Jadi karena tadi kita lihat bahwa grafik ini dia menyinggung sumbu X di titik 5,0, berarti di sini X-nya, di sini Y-nya ya. Maka kita bisa ubah rumus ini, di mana 5 ini sebagai XA-nya. Jadi kita ganti XA-nya ini dengan 5, maka rumusnya sudah menjadi Y sama dengan A buka kurung X kurang 5 dikuadratkan. Nah, ini rumusnya sudah menjadi seperti ini. Oke, langkah kedua, kita tentukan nilai A-nya ini. Dengan acuan, kita gunakan titik yang dilalui grafik tadi, yaitu X, Y, 3,8. Ini kita substitusikan ke dalam fungsi kuadratnya. Jadi karena fungsinya adalah Y sama dengan A buka kurung X kurang 5 dikuadratkan, ini ya. Maka kita ganti Y-nya dengan
8 dan X-nya dengan 3. Jadi ini sebagai X-nya dan 8 ini sebagai Y-nya. Berarti 8 sama dengan A. Kan di sini tujuan kita adalah cari nilai A. Jadi biarkan nilai A ini sendirian sebagai variabel dalam persamaan tersebut. Jadi 8 sama dengan A buka kurung X-nya 3 ya. Berarti 3 kurang 5 dari sini dikuadratkan. Ingat di dalam kurung kita selesaikan duluan. Jadi 3 kurang 5 hasilnya negatif 2. Lalu kita kuadratkan, negatif 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Maka tersisa 8 sama dengan 4A. Maka kita peroleh A sama dengan 8 bagi 4. 8 bagi 4 hasilnya adalah 2. Nah, pada langkah kedua kita sudah dapat nilai A. Setelah itu, langkah terakhir adalah cukup substitusikan nilai A yang sudah kita dapat tadi ke persamaan Y yang ini. Tanpa harus kita ganti Y ini dengan X ini. Jadi tadi kan ini ya, ini rumusnya. Y sama dengan A buka kurung X kurang 5 dikuadratkan. Kita gantilah A-nya dengan 2. Jadi Y sama dengan 2 buka kurung X kurang 5 dikuadratkan. Ingat perkalian aljabar. Ini kuadrat nih, berarti kan kita harus buat 2 seperti ini. Kita kali 2. Berarti 2-nya turun dulu. X kurang 5 kali X kurang 5. Ingat ya, perkalian aljabar ini tidak sembarangan. Jadi, ingat suku pertama kita kalikan dengan suku pertama dulu. Jadi, X kali X dulu, hasilnya adalah X kuadrat. Lalu suku pertama kita kalikan dengan suku kedua. Jadi, X kita kalikan dengan min 5, hasilnya adalah min 5X. Lalu suku kedua kita kalikan suku pertama. Min 5 kali X, min 5X juga. Dan yang terakhir, suku kedua kita kalikan dengan suku kedua, berarti min 5 kali min 5 hasilnya adalah positif 25. Nah, setelah itu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis itu artinya suku yang memiliki variabel yang sama. Jadi di sini min 5X dengan min 5X ya, sama-sama variabel X. Jadi kita selesaikan, min 5 kurang 5. Utang 5, utang 5 lagi. Nah, jadi utangnya 10 kan. Jadi 2 buka kurung X kuadrat kurang 10X tambah 25. Tinggal kita kalikan secara distributif ke dalam. 2 kali X kuadrat hasilnya adalah 2X kuadrat. 2 kali min 10X hasilnya adalah min 20X. Dan yang terakhir 2 kali 25 hasilnya adalah 50. Maka kita peroleh persamaan grafik fungsinya atau fungsi kuadratnya ya adalah Y sama dengan 2X kuadrat kurang 20X ditambah 50. Sekalipun ini semua koefisiennya bisa dibagi 2, tapi sebaiknya jangan, karena itu akan merubah grafiknya nanti. Oke, jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang dibingungkan, bisa tanya ya. Lanjut, terakhir yaitu aplikasi atau penggunaan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian di sini adalah soal cerita ya. Oke, kita bisa lihat contohnya. Di sini diketahui Pak Andi berencana akan memagari halaman belakang rumahnya menggunakan kawat ram sepanjang 60 meter. Jadi kawat ram ini itu kawat yang bentuknya seperti ini. Kalau kalian bingung, jadi kawat yang pernah lihat kan yang bentuknya seperti ini, yang biasa di kios-kios itu ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, jadi rencananya Pak Andi ini akan memagari halaman belakang rumahnya itu dengan menggunakan kawat ram ini sepanjang 60 meter. Jadi panjang kawatnya itu adalah 60 meter. Dan halaman belakangnya ini berbentuk persegi panjang. Oke. Jika sisi halaman yang menempel dengan rumah tidak dipagari, berapa luas halaman terbesar yang dapat dipagari Pak Andi? Nah, kurang lebih gambarnya, deskripsinya seperti ini ya. Jadi ceritanya ini rumah Pak Andi. Nah, rumah Pak Andi ini kurang lebih seperti ini dan halaman belakangnya seperti ini. Dan halaman belakangnya ini akan rencana akan ia pagari dengan kawat ram ini sepanjang 60 meter. Oke.
ya. Dan ingat bahwa pagar ini tidak mengelilingi semua, jadi hanya pada sisi yang ini ke bawah dan samping ini. Jadi sisi yang ada temboknya ini tidak dipagari. Oke, kita akan coba cari kira-kira luas halaman terbesar yang dapat dipagari Pak Andi ini berapa meter persegi. Ya, karena ini merupakan luas, jadi pasti menggunakan satuan meter persegi atau meter kuadrat. Oke, kita coba kerjakan. Kita misalkan bahwa halaman yang panjang halaman dinyatakan dengan X, jadi ini sebagai X, kita nyatakan umpamakan saja sebagai X, dan lebarnya ini sebagai L. Kenapa Ibu tidak pakai P? Karena takutnya kalau P itu berarti dari sini ke sini ya. Nah, karena ini hanya dari ujung sampai tengah sini, jadi kita misalkan sebagai X saja. Oke, kurang lebih sketsanya seperti ini. Ya, itu artinya berarti karena ditanya luas, berarti nanti ingat luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah ini, kali lebarnya ini. Jadi kita harus misalkan dulu L-nya. Di sini kita bisa lihat total panjang kawatnya adalah 60 ya. Berarti kita bisa asumsikan panjang kawatnya adalah X, kita tambah dengan L, kita tambah atau jumlah dengan X lagi. Berarti kita bisa tuliskan total panjang kawatnya adalah X tambah L tambah X. Paham? Selanjutnya, itu artinya karena di sini X-nya ada 2, X tambah X itu artinya kan 2X. Jadi bentuk ini kita bisa ubah lagi menjadi seperti ini. Jadi total panjang kawat sama dengan 2X tambah L. Karena panjang kawatnya tadi 60, berarti 60 sama dengan 2X tambah L. Nah, berarti L atau min L, L ini kan kita pindah ruas dulu ke samping kiri. Jadi min L sama dengan 2X turun 60 pindah ruas jadi min 60. Jadi kita peroleh nilai L-nya sama dengan min 2X tambah 60. Jangan tanyakan ini min dari mana. Ini dari hasil pembagian kedua ruas dengan negatif 1. Jadi negatif 1 bagi min L bagi min 1 hasilnya positif L. 2X kurang bagi dengan min 1 hasilnya min 2X dan seterusnya. Maka bentuk ini kita bisa ubah juga menjadi L sama dengan 60 kurang 2X. Tidak usah diubah seperti ini juga tidak masalah, yang penting kalian tidak bingung. Oke, kita sudah dapat nilai L-nya kurang lebih ini, yaitu 60 kurang 2X. Maka seperti tadi yang Ibu sudah katakan, bahwa luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar, di mana panjang tadi kita misalkan X, berarti LX ini adalah notasi lain dari luas persegi panjang ya. Jadi LX sama dengan P-nya X kali L. L-nya adalah yang ini tadi. Kita tuliskan 60 kurang 2X. Maka LX-nya atau fungsi dari luas halaman belakang Pak Andi ini adalah 60X. Dapat dari mana? Dari X kali 60. Lalu terakhir 60 kali X kan 60X ya. Berikutnya X kali min 2X. Hasilnya adalah min 2X kuadrat. Nah, maka kita peroleh fungsi dari luas halaman belakangnya Pak Andi yaitu LX sama dengan 60X kurang 2X kuadrat. Di mana LX ini merupakan fungsi kuadrat ya, jelas karena di sini X-nya berpangkat tertinggi 2 dengan nilai A-nya yaitu adalah min 2 dan nilai B-nya yaitu 60. Oke, sekalipun ini dibalik semoga kalian tidak bingung ya. Jadi A itu tetap merupakan koefisien dari X kuadrat sekalipun dia ada di belakang. Lanjut. Nah, kita bisa lihat juga di sini bahwa fungsinya ini berbentuk fungsi kuadrat di mana parabola atau grafiknya itu terbuka ke bawah. Alasannya apa? Karena nilai A-nya atau koefisien dari variabel X kuadratnya ini dia negatif. Jadi kurang lebih seperti ini gambar grafiknya.
Ya, kurang lebih seperti ini. Di mana gambar grafik ini karena tadi yang ditanyakan adalah luas halaman terbesar. Itu sama dengan titik balik fungsi grafik atau titik tertinggi dari grafik tersebut. Ini ya, di sini. Jadi luas halaman terbesar itu kita bisa lihat pada titik balik grafik. Kalau misalnya yang ditanya adalah luas halaman terkecil, berarti kita lihat titik terendahnya. Seperti itu. Oke. Ya, kita lanjut. Karena di sini fungsinya adalah Lx sama dengan 60x kurang 2x kuadrat. Berarti kita karena tadi Ibu katakan bahwa titik baliknya adalah merupakan luas halaman terbesar, jadi kita gunakan rumus titik balik. Yaitu dimana tadi min B per 2A dan min D per 4A. Ya. Kita misalkan titik balik fungsi kuadratnya adalah P, Q, berarti P-nya tadi adalah min B per 2A, karena B-nya adalah 60, lalu A-nya adalah min 2, jadi kita tinggal substitusikan min 60 per 2 kali min 2, min 60 berarti min 60 per 2 kali min 2 hasilnya adalah min 4, kita bagi hasilnya adalah 15. Tinggal kita cari luas halaman terbesarnya, cukup substitusikan nilai P-nya ini atau 15 ini ke fungsinya. Berarti 15 sama dengan min 2 kali 15 kuadrat tambah 60 kali 15. 15 kuadrat hasilnya adalah 225. Kita kali dengan min 2 hasilnya adalah min 450. Dan terakhir 60 kali 15 hasilnya adalah 900. Lalu tinggal kita jumlahkan 900 dengan min 450 hasilnya adalah tetap 450. Dengan hasil ini jadi kita dapat simpulkan bahwa luas halaman terbesar yang dapat dipagari oleh Pak Andi adalah sebesar 450 meter persegi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah penerapan dari fungsi kuadrat. Oke ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya pada bab 1 ini ada 3 subbab yang seperti Ibu Guru sudah sebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama fungsi linear, yang kedua fungsi kuadrat, yang ketiga adalah fungsi rasional. Tapi mengingat adanya program penyederhanaan kurikulum, ini juga dikarenakan pandemi dan kita keterbatasan waktu berjumpa dan pemberian materi, jadi Bu Guru sederhanakan untuk bab 1 hanya 2, yaitu fungsi linear dan fungsi kuadrat. Jadi setelah ini kita lanjut, pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke bab yang kedua, yaitu fungsi komposisi dan inverse. Ya. Jadi seperti itu saja, kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tanyakan di WhatsApp grup matematika kelas masing-masing. Oke, jadi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.